Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan dari Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, mata kuliah perpajakan. Di sini saya akan membahas materi tentang pajak penghasilan umum. Yang pertama, kita berbicara dengan sistematiknya. Pertama, ada subjek pajak, objek pajak, cara penghitungan pajak, pelunasan pajak, dan fasilitas perpajakan. Definisinya, pajak penghasilan atau PPh dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima oleh atau diperoleh dalam tahun pajak. PPh dapat dikenakan atas bagian tahun pajak jika kewajiban subjektinya mulai dari bagian tahun pajak adalah tahun takwin. Jika tahun buku tidak sama, dapat menggunakan tahun buku asalkan berdurasi 12 bulan. Untuk dasar hukumnya, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Di sini peraturan pemerintah dari keputusan presiden, peraturan dan keputusan menteri, peraturan keputusan dan surat edaran Dirjen Pajak. Untuk subjek pajak terdapat dalam landasan hukum pasal 2 sampai 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dalam pasal 2 ayat 1 ada beberapa orang yang terlibat dalam subjek pajak. Yang pertama, orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang bersifat menggantikan yang berhak. Yang ketiga adalah badan atau suatu organisasi. Yang keempat, bentuk usaha tetap merupakan subjek pajaknya, perlakuan pajaknya dipersamakan dengan subjek pajak badan, artinya sama. Untuk subjek pajak dibagi menjadi dua, ada yang dalam negeri dan luar negeri. Subjek pajak dalam negeri dalam pasal 2 ayat 3 berisi tentang orang pribadi, yaitu orang yang bertempat tinggal berada di Indonesia lebih dari 12 bulan atau 183 hari. Yang kedua, ada badan didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu pada pemerintah melalui kriteria pembentukan berdasarkan peraturan perundang-undang, biayanya bersumber dari APBN atau APBD, penerimaan dimasukkan dalam APBN, dan pembukuan diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Artinya badan ini berkedudukannya harus di Indonesia dengan kriteria beberapanya. Untuk yang ketiga, ada warisan yang belum terbagi menggantikan yang berhak. Yang kedua, subjek pajak luar negeri, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Artinya orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia kurang dari 12 bulan termasuk subjek pajak luar negeri, badan yang tidak didirikan dan juga tidak bertempat di Indonesia. Tugasnya menjalankan usaha atau kegiatan melalui badan usaha tetap
di Indonesia, menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, bukan dari menjalankan usaha atau kegiatan melalui badan usaha tetap di Indonesia. Bentuk usaha yang dipergunakan: orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri dan badan sebagai subjek pajak luar negeri. Tujuannya untuk menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Di sini adalah bentuk-bentuk usaha tetap: tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi penjualan, pertambangan, bumi, perikanan, dan lain-lain. Tempat tinggal atau kedudukan tempat tinggal orang pribadi dan tempat kedudukan badan selaras jadi ditetapkan oleh Dirjen Pajak dan menurut keadaan dan yang sebenarnya. Untuk kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang berada atau bertempat tinggal di Indonesia hanya meliputi sebagian dari tahun pajak, dan bagian tahun pajak tersebut menggantikan tahun pajak. Yang tidak termasuk subjek pajak dalam pasal 3 adalah kantor perwakilan negara asing, pejabat perwakilan diplomatik dan konsul dari negara asing. Yang ketiga, organisasi internasional yang menetapkan dengan syarat Indonesia anggota organisasi tersebut. Yang di pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha. Yang kedua, objek pajak bentuk usaha tetap, penghasilan dari atau usaha kegiatan tetap tersebut, harta yang dimiliki. Untuk penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang-barang, pemberian jasa, itu dilakukan di Indonesia dan sejenis dengan yang dilakukan badan usaha tetap. Dan penghasilan sebagian tersebut dalam pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang ada hubungan efektif antara badan usaha tetap dengan harta atau kegiatannya memberikan penghasilan. Deductible expense atau penghasilan bantuan usaha tetap meliputi biaya yang berkenaan dengan penghasilan kantor pusat sehubungnya dengan usaha atau kegiatan penjualan barang, pemberian jasa yang sejenis dengan dijalankan badan usaha tetap di Indonesia. Untuk penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26, selama terdapat hubungan efektif antara badan usaha tetap dengan harta kegiatannya memberikan penghasilan. Penentuan laba badan usaha tetap. Biaya administrasi kantor pusat yang boleh dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan badan usaha tetap berdasarkan besaran yang ditentukan oleh Dirjen Pajak. Untuk pembayaran kepada kantor pusat tidak boleh dibebankan sebagai biaya meliputi royalti atau imbalan sehubungan dengan penggunaan harta paten hak lainnya. Kedua, imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya. Yang ketiga, bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan. Untuk pembayaran dari kantor pusat yang bukan sebagian penghasilan badan usaha tetap meliputi loyalty, imbalan sehubungan dengan sama juga, dan bunga,
kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan. Kompensasi atau kompensasi kerugian dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun atas penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu atau di daerah-daerah tertentu. Kompensasi kerugian dapat diberikan hingga paling lama 10 tahun. Atas penghasilannya yang dikategorikan sebagai bukan objek pajak bagi pihak yang menerima penghasilan bersangkutan, maka pada umumnya biaya dari pihak melakukan pengeluaran terkait penghasilan tersebut akan ditetapkan sebagai biaya yang tidak dikurangkan atau non-deductible. Ini contohnya, pihak yang melakukan penghasilan non-deductible expense terus menjadi bukan objek pajak, kembali ke pihak menerima penghasilan. Penerapan NPWN di luar negeri. Wajib pembukuan atau pencatatan tidak bersedia memperlihatkan percatatan atau bukti pendukungnya. WP tidak orang pribadi tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Peredaran bruto ditentukan berdasarkan cara yang ditetapkan PMK dan penghasilan neto dihitung berdasarkan NPWN. Cara menghitung pajak. Perhitungan penghasilan kena pajak. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Jadi penghasilan dikurangi biaya yang dapat dikurangi, terus dikurangi PTKP, penghitungan penghasilan kena pajak. Wajib pajak badan dalam negeri serta PWUT, yaitu penghasilan dikurangi biaya yang dapat dikurangi kompensasi kerugian. Untuk wajib pajak yang penggunaan NPWN, penghasilan dikalikan NPWN dikurangi PTKP. Untuk WP orang pribadi, wajib pajak yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak penghasilan neto disetahunkan. Ini simulasi perhitungan PKP, yaitu peredaran bruto 425 juta, biaya penghasilan 315 juta, dan penghasilan lainnya, yaitu yang penghasilan lainnya menjadi 13 juta. Ini total 105.000. Untuk saya tentang tarif pajak, lapisan kena pajak, tarif pajak 0 sampai 50.000. Tarif pajaknya 5%, di atas 50 sampai 250 15%, dan di atas 250 juta sampai 500 juta 25%, dan di atas 500 juta ke atas 30%. Tarif pajak progresif berlaku bagi wajib pajak orang pribadi. Tarif pajak bagi wajib pajak badan adalah 28% untuk penghasilan sebelum tahun 2010 dan 25% untuk penghasilan setelah tahun 2010. Ketentuan khusus atas tarif pajak. Di sini ada tarif pajak tertinggi dapat diturunkan menjadi 25%, diatur dengan peraturan presiden, peraturan pusat. Tarif bagi wajib pajak badan dapat berlaku 5% lebih rendah jika memenuhi syarat minimal 40% saham diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia dengan ketentuan peraturan pemerintah. Nilai penghasilan kena pajak
dibulatkan ke bawah menuju ribuan dekat. Bagian pajak terutang bagi wajib pajak yang terutang dalam bagian tahun pajak, jumlah hari dikali beban pajak 1 tahun terus dibagi 360. Untuk pelunasan pajak terus dalam landasan hukum pasal 20 sampai 29 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Cara pelunasan pajak tahun berjalan, tahun pajak berjalan kecuali untuk pembayaran PPh yang bersifat final. PPh pasal 21 dan 26 dan PPh pasal 22 dan final. Kredit pajak wajib pajak dalam negeri dan BUT terdapat dalam pasal yaitu kredit PPh 21 pemotongan PPh dari pekerjaan jasa kegiatan. Yang kedua, pemungutan PPh kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Yang selanjutnya, pemotongan PPh dan dari independen. Yang keempat, pajak yang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan. PPh 25 pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri. PPh 26 ayat 5 pemotongan pajak atas penghasilan wajib pajak luar negeri yang beralih menjadi wajib pajak dalam negeri. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan serta sanksi pidana berupa denda tidak boleh dikreditkan. Ilustrasi simulasi perhitungan kredit pajak wajib pajak orang pribadi. Beban pajak yang terutang 115.450.000 rupiah. Untuk kredit pajak pemotongan oleh pemberi pajak PPh 21 yaitu 15.800 oleh pihak lain dan penerima itu. Untuk BV beban pajak yang terutang dikurang kredit pajak menjadi 65.100.000 rupiah, dan pajak yang kurang lebih bayar sisanya adalah 50.350.000 rupiah. Artinya beban pajak dikurang kredit pajak menghasilkan pajak yang kurang lebih bayar. Terima kasih. Sekian dari penjelasan materi dari saya tentang pajak penghasilan